Shalom guys, apa kabar pada hari ini? Pastinya sehat-sehat dan luar biasa ya. Mari ajak teman-teman yang lain untuk bersama-sama beribadah secara online. Sebelum kita beribadah, mari kita siapkan hati kita dan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, terima kasih atas berkat-Mu yang luar biasa ya Tuhan, sehingga kami dapat beribadah secara bersama-sama, secara online ya Tuhan. Kiranya Roh Kudus memimpin hati kami ya Tuhan, dan memimpin perangkat yang kami gunakan supaya berjalan dengan baik ya Tuhan. Kami siap untuk beribadah dan memuji nama-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan, kami berdoa. Amin. Shalom team, dimanapun kalian berada. Kita bersyukur sore hari ini kita bisa berkumpul walaupun di rumah kita masing-masing. Tapi saya percaya bahwa kuasa Tuhan tidak membatasi setiap kita. Mari kita memuji nama Tuhan. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Baik kita mengangkat tangan kita. Hanya Kau yang sama-sama katakan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Oh hanya bersorak-sorak. Ajaib Kau Tuhan, agung dan berkuasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa dan memerintah semuanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Sama-sama kita menari. Sungguh begitu ajaib nama-Mu ya Tuhan. Seluruh bumi bersorak-sorai meninggikan nama-Mu. Semuanya siap bernyanyi. Mari sama-sama katakan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan berkuasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan berkuasa. Kau sumber kemenanganku,
Raja mulia, Raja mulia. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Haleluya. Sungguh indah namamu Tuhan, sungguh berkuasa namamu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan sore malam hari ini Tuhan. Kami mau meninggikan nama Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. You are the one at the beginning, one we've got the Lord Most High. Your hidden glory and creation, and now revealing you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Didn't want heaven without us, so Jesus could go heaven down. Sin was great, the love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. Come on. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Jesus, it's so beautiful. Name above every name. You are so beautiful, Jesus. That could not hold you. It felt all before you. The silence, the voice of sin and grave. The heavens are roaring. The praise of your glory. And for you a race to life again. You have no rival. You have no rival. And you have no equal. Now and forever, God, to reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of
kepadamu. Seluruh hidup kami Tuhan, we worship you. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Engkau tak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Engkau Allah yang setia, tak pernah meninggalkan sedetik pun Tuhan. Walaupun seringkali kami meninggalkan Engkau ya Tuhan, tetapi Engkau selalu setia kepada kami Tuhan. Selalu mencintai kami apa adanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. You never let me
kami datang sore malam hari ini Tuhan, menyerahkan seluruh hidup kami Tuhan kepada-Mu. Kami membawa penyembahan-penyembahan kami kepada Engkau ya Tuhan. Biarlah hanya Engkau yang ditinggikan, biarlah hanya Engkau yang diagungkan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berikan kami pendengaran yang baik Tuhan, agar kami boleh melakukan firman-firman-Mu dengan baik Tuhan, di dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Bantu kami Roh Kudus Tuhan, untuk mengingatkan setiap kami Tuhan, untuk mengajarkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua, berkati pembicara Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat sore sobat-sobat muda dan juga youth dimanapun kalian berada saat ini. Sungguh sangat bersukacita bila pada sore hari ini saya bisa hadir melayani sobat-sobat semua ya. Gimana kabarnya? Semoga dalam masa-masa pandemi ini adik-adik semua selalu sehat ya, selalu bersukacita dalam segala hal ya. Nah, hari ini saya bersyukur juga boleh melayani adik-adik semua tentunya, dan bersyukur ya bisa memberikan berkat bagi adik-adik semua. Terima kasih kepada tim daripada youth dan juga teens tentunya yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk melayani ya. Nah, hari ini kita akan belajar satu hal yang sangat-sangat penting sekali dalam kehidupan kita sebagai manusia ya. Nah, di dalam dunia ini ada berbagai macam tragedi ya. Tragedi yang terjadi tentunya bukan tragedi yang menyenangkan, tetapi banyak sekali tragedi yang justru menyedihkan ya. Kita ingat dulu waktu pada saat Perang Dunia Kedua, ketika saat itu Hitler dengan sangat keji ya, dia membantai orang-orang Yahudi ya, sampai mereka dimasukkan ke dalam kamp-kamp konsentrasi dan mereka semua dimasukkan ke dalam kamar-kamar gas ya, sehingga mereka menderita dan mati ya. Itu adalah tragedi yang terjadi yang luar biasa. Begitu banyak orang terbunuh ya karena kejahatan daripada Hitler ya. Demikian juga yang terjadi di Indonesia. Ada berbagai macam tragedi ya. Kita ingat dalam sejarah bagaimana tragedi PKI ya, di mana banyak juga orang-orang yang terlibat dalam gerakan PKI ini yang dibantai, dibunuh, dikejar-kejar ya, sampai mereka juga mati ya. Banyak sekali, bahkan ratusan ribu orang yang meninggal karenanya ya. Juga pada saat Orde Baru kita juga pernah mendengar dalam sejarah tragedi Trisakti ya. Ini juga adalah tragedi yang sangat-sangat menyedihkan, di mana beberapa orang mahasiswa mati tertembak ya. Dan sampai sekarang kasus juga belum selesai ya. Tetapi adik-adik semua tahukah ada satu tragedi ya yang sangat besar ya, dikatakan sangat besar dan sangat berpengaruh kepada setiap orang ya, yaitu ketika dia tidak bisa memaksimalkan potensi dirinya ya. Inilah tragedi yang besar yang terjadi kalau seorang tidak mau mengembangkan potensi yang terjadi yang ada dalam dirinya itu ya. Nah, setiap orang itu mempunyai potensi ya. Setiap orang, tidak ada seorang pun yang tidak mempunyai potensi ya. Tadi mengapa dikatakan bahwa tragedi yang terjadi adalah tragedi yang sangat menyedihkan kalau seorang tidak bisa mengembangkan potensi dirinya ya. Itu karena dia tidak mau mengembangkan ya apa yang terjadi di dalam kehidupannya ya, yang ada di depan matanya. Dan ini adalah satu hal yang merugikan
baik untuk dirinya sendiri, ya, dan terutama kepada Tuhan yang sudah memberikan potensi kepada dirinya itu, ya. Nah, itulah yang harus kita pikirkan, betapa pentingnya potensi. Karena itu tema pada sore hari ini adalah mengembangkan potensi diri, ya. Dan ini sangat relevan bagi adik-adik semua tentunya, ya. Yang masih remaja, masih muda, masih banyak kesempatan, ya. Terkadang kita tidak tahu, ya. Tidak tahu dan tidak mau mengembangkan potensi kita masing-masing. Padahal setiap orang mempunyai potensi. Namun dalam kenyataannya tidak dikembangkan. Ini yang berbahaya, ya. Ini yang menjadi warning bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, ya. Nah, sekarang kita akan melihat, ya, apa sih sebenarnya potensi itu, ya. Kita akan lihat bersama-sama. Potensi, ya, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan sebagai kemampuan yang kemungkinan untuk dikembangkan, ya, yang punya kemungkinan untuk dikembangkan. Itu adalah satu definisi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya. Jadi satu kemampuan yang memungkinkan untuk dikembangkan, ya. Dan kemudian juga para ahli memberikan pengertian, yaitu kemampuan dan kekuatan yang dimiliki oleh seseorang, baik fisik maupun mental, yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan, ya, bila dilatih dan ditunjang dengan sarana yang baik, ya. Dan kemudian juga ada satu definisi dari Wikipedia Bahasa Indonesia yang memperjelas, ya, bahwa potensi diri itu merupakan kemampuan, kekuatan, ya, baik yang belum terwujud maupun yang telah terwujud, yang dimiliki seseorang tetapi belum sepenuhnya terlihat dan dipergunakan secara maksimal. Nah, jadi intinya potensi itu adalah kemampuan tersembunyi yang bisa dikembangkan. Itu definisi daripada potensi, kemampuan yang tersembunyi, ya. Artinya setiap adik-adik, ya, mempunyai satu kemampuan, ya, yang belum terlihat, ya. Yang belum terlihat, masih tersembunyi, tapi masih bisa dikembangkan kalau kita mau, ya. Kalau kita mau dan kita punya keinginan untuk dikembangkan, ya. Dan adik-adik ketahuilah bahwa setiap orang, ya, itu mempunyai potensi, ya. Saya melihat di sini beberapa adik-adik adalah merupakan dulu adalah anak didik sekolah minggu, ya. Saya melihat ada beberapa orang yang sekarang saya melihat bahwa mereka mulai terlihat potensinya, ya. Salah satunya terlibat dalam pelayanan, ya. Ada yang bermain musik, ada yang sebagai singer, sebagai juga worship leader, ibadah teens, ya. Ada juga yang dibalik ibadah layar, ya, seperti misalnya di media dan sebagainya. Itu adalah potensi yang sudah adik-adik kembangkan, ya. Dan itu baik sekali, ya. Nah, bagaimana dengan adik-adik yang lain, ya? Jangan kita merasa, aduh, saya mah nggak punya apa-apa, om, saya nggak ada bakat apa-apa, ya. Tetapi percayalah, Tuhan memberikan setiap orang itu potensi, ya, untuk bisa kita kembangkan, ya, untuk bisa jadi berkat bagi banyak orang, ya. Nah, adik-adik, sekarang mengapa, ya, potensi itu harus dikembangkan, ya? Mengapa, ya? Nah, adik-adik, minimal itu ada 2 alasan, ya. Yang pertama, sebagai tanda ucapan syukur, ya, sebagai tanda ucapan syukur.
Jadi ini ada alasannya. Mengapa sih potensi itu harus kita kembangkan? Ya, yang pertama sebagai wujud rasa terima kasih kita kepada Tuhan. Ya. Nah, seringkali kita mungkin setiap hari sering berkata, Tuhan terima kasih, saya bersyukur untuk semua berkat-berkat-Mu, untuk kebaikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tapi apakah itu betul-betul keluar dari hati kita yang tulus? Ya. Atau hanya sekedar ucapan bibir saja? Hanya lip sync saja, hanya sebagai hal yang rutinitas. Ya. Tuhan tidak mau seperti itu adik-adik ya. Tuhan ingin kita mengucap syukur dengan tulus. Dengan tulus hati ya. Dan yang terpenting adalah bisa juga kita tunjukkan. Tunjukkan kepada Tuhan bahwa potensi yang Tuhan berikan tidak kita sia-siakan. Nah, contohnya ketika saya misalnya dari luar kota, ya, ada satu pekerjaan, kemudian saya pulang membawa oleh-oleh, ya, kepada keluarga, kepada anak-anak, ya. Khususnya untuk anak-anak deh yang sering minta oleh-oleh nih, ya. Nah, seringkali, ya, oleh-oleh tersebut kita inginkan supaya bisa dinikmati, bisa dicicipi, bahkan dihabiskan. Wah, itu sangat senang sekali rasanya, ya. Ya, bukan didiamkan saja, bahkan tidak dimakan, ya. Bahkan sampai berhari-hari makanan itu, ya. Aduh, sedih rasanya bagi kita yang membawa oleh-oleh tersebut. Demikian juga dengan Tuhan, ya. Tuhan yang sudah memberikan kepada kita berkat potensi, ya. Tuhan ingin supaya potensi itu betul-betul dikembangkan, ya, tidak disia-siakan, ya. Nah, itu yang paling bahaya, ya. Tuhan ingin betul-betul supaya kita mau belajar, ya, untuk mengembangkan potensi kita, ya. Nah, kita akan lihat satu perumpamaan tentang talenta, ya. Ini sangat baik sekali menggambarkan mengenai potensi yang dikembangkan dan tidak dikembangkan. Ya, kita akan buka dari Matius pasal 25 ayat 14, ya. Saya akan bacakan buat adik-adik semua. Mari kita buka. Mungkin yang mempunyai HP di rumah silakan dibuka dari Matius pasal 25 ayat 14 dan seterusnya, ya. Sebab kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta. Itu katanya, Tuan 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta
dan berkata, "Aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam dan yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah ini. Terimalah kepunyaan Tuhan." Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu dan daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang punya 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, aku pun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan gertak gigi." Ya. Adik-adik semua, ini adalah satu perumpamaan, ya, talenta yang Tuhan berikan kepada murid-muridnya. Ya. Dan dari perumpamaan itu, ya, kita melihat bagaimana gambaran, ya, yang sangat jelas bahwa Tuhan ingin agar kita mengembangkan, ya, potensi-potensi yang ada pada diri kita, ya. Nah, di sini kita tadi juga melihat bagaimana Tuhan memberikan, ya, kepada hamba-hambanya, ya, ada yang 5 talenta, ada yang 2, dan juga ada yang 1 talenta. Mungkin kita berpikir, aduh, Tuhan tidak adil nih, ya. Mengapa kok bisa berbeda-beda, ya? Ini karena Tuhan berikan sesuai dengan kesanggupan daripada orang yang menerimanya, ya. Dan kita melihat bagaimana potensi ini dikembangkan, ya. Orang yang menerima 5 talenta itu, dia mengucap syukur kepada Tuhan dan dia kembangkan, ya, akhirnya menjadi bertambah, ya, 5 talenta lagi sehingga menjadi 10 talenta. Demikian juga yang 2 talenta, ya. Dia mengucap syukur, ya, dan dia mengembangkan 2 talenta yang Tuhan berikan, ya. Dan akhirnya upahnya apa? Upahnya Tuhan berikan kepercayaan yang lebih lagi kepada mereka. Ditambahkan lagi. Bahkan mereka mendapatkan bagian sukacita daripada Tuhan, ya. Bagaimana dengan yang 1 talenta? Potensi yang Tuhan berikan kepada orang yang menerima 1 talenta ini, ya, dia tidak bersyukur. Dia malah bersungut-sungut, ya, dia malah menyalahkan Tuhan, ya. Ya. Dan akibatnya Tuhan ambil kepercayaan yang Tuhan berikan kepadanya, dan dia akhirnya mendapatkan upah kesedihan yang mendalam. Sungguh satu tragedi yang terjadi, ya. Dan tentunya saya dan adik-adik tidak mau ini terjadi dalam kehidupan kita, ya. Setiap adik-adik Tuhan ciptakan dengan unik, ya, berbeda masing-masing, ya. Tuhan memberikan kepercayaan kepada seseorang, dan seseorang itu berbeda-beda, ya, sesuai dengan kemampuannya, ya. Tetapi apakah kita bisa mengucap syukur, ya, untuk potensi, untuk segala berkat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita? Kemudian kita belajar mengembangkan potensi kita ini. Bukan seperti orang yang menerima 1 talenta, dia menyia-nyiakannya kepercayaan yang Tuhan berikan, ya. Nah, marilah, ya, kita belajar untuk bersyukur atas potensi yang Tuhan berikan. Apa saja, ya, apa saja, ya. Mungkin kita punya potensi untuk bermain musik. Mari kembangkan musik untuk memuliakan Tuhan. Mungkin kita punya potensi untuk bernyanyi, memuji Tuhan. Mari kembangkan lagi. Belajar lebih lagi bernyanyi dengan baik, ya.
supaya menjadi berkat dan memuliakan Tuhan. Mungkin juga ada adik-adik yang mempunyai potensi di dalam bidang-bidang yang lain. Ya. Mari dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita kita jalankan potensi itu. Ya. Dan lebih dari itu kita mau supaya potensi yang Tuhan berikan itu menjadi berkat dan memuliakan nama Tuhan. Ya. Itulah yang kita rindukan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, ya, mengapa atau alasannya apa supaya potensi kita ini bisa berkembang, ya? Yaitu untuk sebuah kehidupan yang lebih maju lagi, ya. Nah, adik-adik, tidak seorang pun ya yang melarang kita untuk maju. Ya. Bahkan Tuhan sendiri ingin kita semua maju, ya. Tidak menjadi orang yang stuck, ya. Menjadi orang yang pasif, ya. Ketika ditanya, kamu nanti 3 tahun lagi mau jadi apa? Kumaha kewe, ya. Gimana nanti aja, ya. Nggak bisa begitu. Kita harus punya satu target, ya. Kita harus punya satu keinginan untuk lebih baik lagi daripada hari ini, ya. Jangan kita berada di satu apa yang dinamakan comfort zone, ya. Dalam satu zona nyaman. Ini tidak berlaku bagi setiap anak-anak Tuhan. Kita harus menjadi orang-orang yang semangat dan mau maju, adik-adik, ya. Karena itulah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita, ya. Kalau boleh saya ingin bersaksi sedikit, ya. Nah, adik-adik, tidak terasa waktu berlalu sangat cepat sekali, ya. Hampir separuh lebih daripada usia saya bekerja, ya. Hampir 35 tahun totalnya, ya. Dan saat ini saya sudah memasuki usia pensiun, ya. Saya ingat dulu waktu pertama kali kerja, ya, di salah satu bank jasa harta di Tasikmalaya, di Haji Mustafa, ya. Waktu itu saya bekerja sebagai debt collector, ya. Kalau sekarang itu tukang tagih begitu, ya, debt collector, ya. Saya tidak punya kemampuan apa-apa. Waktu masih muda sekali, masih usia 19 tahun, ya. Saya sudah bekerja dan diberikan tugas sebagai tukang tagih, masih sangat muda sekali, ya. Dan banyak orang yang berkata, masa anak muda begini disuruh jadi tukang tagih, tidak ada wajah yang menunjukkan saya tukang tagih begitu, ya. Tapi saya bersyukur saya bisa menjalankannya, ya, pekerjaan ini, ya. Kemudian saya pindah ke BCA, ya, dan di BCA saya mulai dari pekerjaan yang dari yang nol lah, katakan begitu, ya. Tapi saya terus menjalankannya, saudara-saudara, ya. Dan secara akademis saya tidak mempunyai satu pengetahuan yang banyak. Saya hanya lulusan SMA, ya. Kemudian juga saya sempat kuliah di Unsil, tetapi itu juga tidak selesai. Saya hanya ada di mungkin semester 5, ya, saya selesai, ya, belum saya selesai. Tapi saya punya keinginan untuk maju, ya. Saya ingin terus berkembang, ya. Setiap ada tes-tes yang dilakukan di BCA untuk kita naik karir, saya ikuti, ya. Dan tahukah saudara berapa kali saya gagal? Mungkin ada 5 kali, 6 kali saya gagal ikut tes, ya. Tapi saya terus jalani, ya. Dan akhirnya puji Tuhan saya bisa ikut semacam panel, ya. Panel itu adalah satu karir yang diberikan kepada staf yang berprestasi, ya. Jadi saya lulusnya itu karena saya berprestasi dalam pekerjaan saya, bukan karena tes, ya. Karena tes saya gagal terus, ya, karena sulitnya minta ampun, ya. Dan ketika saya mendapat kesempatan untuk ikut beberapa kelas, ya, karir, ya, itu bukan hal yang mudah, ya. Tapi saya berjuang, saya ingin maju, ya, dan akhirnya saya bisa terus naik dan terakhir saya menjabat sebagai pimpinan cabang pembantu di Ciamis, ya. Dan itu adalah satu anugerah Tuhan kalau saya bisa menjalankan satu pekerjaan, ya, pekerjaan yang menurut saya bukan pekerjaan yang mudah,
Ya, karena di BCA ini banyak tuntutannya, ya target dan sebagainya. Tapi puji Tuhan ya, saya bisa menjalaninya. Ya. Kenapa saudara? Karena saya punya Tuhan Yesus. Saya mengandalkan Tuhan dan saya ingin maju dan maju ya sebagai anak Tuhan. Dan puji Tuhan, Tuhan berikan kesempatan saya untuk dapat menjadi seorang atasan. Ya. Nah, itulah dua alasan mengapa kita harus mengembangkan potensi yang ada pada diri kita. Ya. Yang pertama, karena sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan, Tuhan berikan potensi kepada kita. Dan yang kedua, karena kita ingin maju lagi. Ya. Nah, sekarang kita juga ingin mengetahui, ya, ciri-cirinya apa? Ya, kalau kita punya potensi, ciri-cirinya itu apa? Kita harus tahu juga. Ya, yang pertama, ya, kita harus mempunyai yang disebut sebagai minat. Ya, minat. Ya, kalau seseorang punya minat, itu artinya dia punya potensi. Ya, nah, kita akan lihat dulu ya, apa sih dari pengertian dari minat itu? Ya, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan minat sebagai kecenderungan hati, ya, yang tinggi terhadap sesuatu, ya. Dan juga menurut seorang psikolog yang bernama Tijan, ya, adalah gejala psikologis yang menunjukkan pemusatan perhatian terhadap sesuatu objek sebab ada, ya, satu perasaan senang, ya. Kemudian juga ada yang berkata, ya, menurut Dr. Andes Dimyati Mahmud, ya, bahwa minat adalah sebagai sebab, yaitu kekuatan pendorong, ya, yang memaksa seseorang menaruh perhatian pada orang, situasi, atau aktivitas tertentu dan bukan pada yang lain. Ya. Minat inilah membuat kita memilih untuk melakukan sesuatu hal yang sangat mungkin berkaitan dengan potensi kita. Artinya, minat ini, ya, merupakan sesuatu hal yang sangat mungkin berkaitan dengan potensi kita. Jadi setiap orang yang punya potensi, ya, dia pasti mempunyai keinginan, ya, sesuatu atau keinginan untuk lebih maju lagi, ya. Nah, ini jadi kita bisa memeriksa dalam diri kita masing-masing, apa kita mempunyai minat, ya, untuk mengembangkan potensi kita. Dan ini hanya adik-adik yang tahu, ya. Kita ada minat apa, ya. Misalnya kalau kita berminat untuk mempelajari tentang musik, ya, kita pelajari, ya. Kita sangat senang sekali, ya, menjalankan. Nah, itu cara kita mengetahui bahwa kita punya potensi. Yang kedua adalah kemampuan, ya. Kita punya kemampuan di atas rata-rata orang lain. Contohnya, ketika kita misalnya mengerjakan sesuatu, ya, nah, kita terasa lebih mampu daripada orang lain. Contohnya kalau di sekolah, ya, pasti kelihatan ada teman-teman yang lebih pintar, ya, di pelajaran matematika, bahasa Inggris, atau di pelajaran biologi, ya, dia sangat menonjol. Nah, itulah kemampuan yang dimaksud, bahwa kita bisa mengerjakan segala sesuatu itu lebih cepat daripada orang lain. Nah, itu kemampuan. Nah, kita bisa memeriksa, nah, berarti saya punya kemampuan nih. Saya bisa lebih punya skill di dalam main musik bass misalnya, ya, dibandingkan orang lain. Artinya kita punya kemampuan di situ. Ya. Itu parameternya kita melihat bahwa dalam diri kita ini ada potensi. Ya. Yang ketiga adalah kenyamanan. Ya, kenyamanan. Artinya apa? Ketika kita merasa cocok mengerjakan sesuatu, ya, tidak merasa terpaksa, itu artinya kita nyaman melakukannya. Itu artinya kita mempunyai potensi juga di dalam diri kita bahwa kita mampu mengerjakan tugas ini. Ya. Contohnya saya hampir 35 tahun bekerja di bank, ya. Ya, saya merasa nyaman
Walaupun itu pekerjaan yang boleh dibilang itu aja ya, rutinitas, kita mendatangi nasabah, kita membujuk nasabah untuk membeli jasa kita, misalnya begitu ya. Tidak sembarang orang bisa melakukannya kalau dia tidak merasa nyaman. Ya, artinya apa? Dia benar-benar mencintai pekerjaannya. Ya, mencintai pekerjaannya, apa yang dilakukan dengan senang hati, tidak terpaksa. Itu artinya kita mempunyai potensi, saudaraku. Ya. Yang keempat, ada keyakinan. Ya. Keyakinan di sini tidak ada kaitannya dengan masalah rohani atau religius, ya tidak. Tetapi kita mempunyai keyakinan bahwa kita mampu menjalankan tugas-tugas yang diberikan, pekerjaan yang diberikan, kita dapat kita laksanakan dengan baik. Kita yakin ya, pasti bisa. Itu penting bagi kita. Ya, mengetahui potensi diri kita masing-masing ya. Kemudian yang kelima ya adalah kepuasan. Nah, ini penting ya. Kita bisa mengetahui hal ini kalau kita ada perasaan ya di mana kita puas ya mengerjakan pekerjaan kita. Waduh ya. Setiap yang dilakukan berhasil dengan baik ya. Itu artinya kita merasa puas ya. Ada satu ketenangan ya, merasa tidak tertekan gitu ya. Nah, itu ada satu hal yang positif bagi kita. Dan yang terakhir adalah bagaimana kata orang-orang di sekitar kita tentang kita. Ya. Mungkin dimulai dari keluarga kita, dari orang tua kita. Ketika orang tua kita melihat bahwa kita bisa melakukan sesuatu dengan baik, ya wah kayaknya cocok nih kamu bekerja di sini, ya pas dengan bidangmu, kamu senang di bidang akuntansi, ya ketika perusahaan memberikan tugas keuangan kamu bisa, wah berarti cocok ini, ya dan sebagainya. Termasuk orang-orang di sekitar kita yang lain, ya sahabat kita, teman-teman kita yang melihat pekerjaan kita, dia melihat bahwa ya ini bagus ini. Ya, cocok sekali buat kamu. Wah, itu satu indikasi bahwa kita mempunyai potensi, ya. Jadi itulah ciri-ciri, ya. Bagaimana kita mengetahui potensi yang ada pada diri kita, ya. Yang pertama kita mempunyai minat, ya, terhadap bidang-bidang tertentu, ya. Kemudian juga kita mempunyai satu kemampuan, ya, untuk menjalankannya. Mempunyai keyakinan, mempunyai kepuasan juga, ya. Dan juga bagaimana kata-kata orang di sekitar kita. Keyakinan kita. Nah, itu penting. Kita mengetahui potensi-potensi yang ada pada diri kita. Ya. Nah, kemudian ya, firman Tuhan pun mengingatkan kita serta memberi jaminan untuk kita berkembang dan berbuah jika kita ada di dalam Tuhan dan tinggal di dalamnya. Ya. Seperti yang Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya di dalam Yohanes pasal 15 ayat 5. Ya, kita akan buka bersama-sama. Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak berbuat apa-apa. Ya. Nah, tentunya sebagai orang yang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, ya, kita harus mempunyai satu kepercayaan, ya. Kita harus mempunyai satu keyakinan, ya. Dan juga pengakuan kita bahwa sumber kemajuan, ya, dan perkembangan kita adalah bukan karena kekuatan kita, bukan karena kemampuan kita atau kebolehan kita, kegagahan kita, ya. Tetapi semuanya itu karena Tuhan. Jadi ingat adik-adik, selalu andalkan Tuhan. Ya. Untuk kita bisa lebih maju lagi, berkembang lagi, ya.
potensi kita dikembangkan, jangan lupa selalu andalkan Tuhan. Ya. Sekalipun kita mempunyai kemampuan yang luar biasa, jangan pernah lupa Tuhan. Ya. Selalu kita minta pertolongan Tuhan. Seperti halnya Salomo, ya. Dia selalu minta hikmat Tuhan, ya, untuk membedakan mana yang benar, mana yang tidak. Kita perlu hikmat Tuhan, ya. Dan biar kita punya suatu prinsip yang bagus sekali dikatakan di sini, mari kita maju bersama Tuhan dan juga berkembang di dalam Tuhan. Ya, inilah yang saya bisa bagikan kepada adik-adik pada sore hari ini. Jadi jangan pernah takut adik-adik untuk kita mau mengembangkan potensi kita. Ya. Tuhan ingin supaya kita semua maju. Ya. Tapi ingat, kita harus juga mempunyai cara-cara yang Tuhan kehendaki. Ya. Jangan kita juga menghalalkan segala cara untuk kita bisa maju. Ya. Tidak, Tuhan tidak ingin seperti itu. Tuhan ingin supaya kita bisa maju sesuai dengan cara-caranya Tuhan. Ya. Yang memuliakan Tuhan, yang berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga sampai kapanpun, ya, nanti adik-adik misalnya menjadi pengusaha, ya, jadilah pengusaha yang memuliakan Tuhan. Ya. Kalau adik-adik menjadi karyawan, karyawati, jadilah karyawan, karyawati yang memuliakan Tuhan. Kalau adik-adik nanti menjadi dokter, insinyur, ya, jadilah dokter yang memuliakan Tuhan. Ya. Bahkan jika adik-adik juga nanti menjadi hamba Tuhan, ya, jadilah hamba Tuhan yang memuliakan Tuhan juga. Ya. Sehingga nama Tuhan selalu diperkembang, selalu dipermuliakan, ya, dimanapun kita berada. Ya. Haleluya. Selamat mengembangkan potensi, ya. Dan percayalah, Tuhan selalu beserta adik-adik dimanapun adik-adik berada. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih kepada hambanya yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Semoga hambanya diberkati berlimpah-limpah. Bagi teman-teman yang mau memberikan persembahan, teman-teman dapat scan QR Code berikut atau transfer ke nomor rekening berikut ini. Mari kita bersama-sama mendukung penanganan pandemi ini supaya cepat berakhir. Dengan cara teman-teman terus menaati protokol kesehatan yang berlaku dan membatasi mobilitas kita keluar rumah. Teman-teman, mulai bulan depan, bulan September, ibadah Bethel Teens and Youth Tasikmalaya akan dilaksanakan kembali secara onsite dengan protokol kesehatan yang berlaku. Teman-teman diharapkan bisa hadir bersama beribadah di gereja. Selamat datang kepada teman-teman yang baru pertama kali beribadah bersama kita. Diharapkan teman-teman terus setia beribadah di minggu depan. Untuk info lebih lanjut, teman-teman dapat terus follow di Instagram kita di @bethelteenstsm dan @betelyouthtsm. Dan jangan lupa teman-teman untuk subscribe di channel YouTube kita Bethel Teens TSM. Sebelum kita menutup ibadah kita ini, mari kita berdoa dan menerima berkat yang akan dipimpin oleh hambanya. Bapa di surga, kami berterima kasih Tuhan untuk semua kasih dan anugerah-Mu yang Tuhan berikan dalam hidup kami, di mana kami ada saat ini. Semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Kami boleh memuji nama-Mu, memuliakan Engkau Tuhan. Dan kami juga boleh mendengarkan Tuhan firman-Mu ini Bapa. Tuhan, mari Tuhan, tolonglah kami semua. Supaya kami sejak kami muda Tuhan, boleh belajar untuk mengembangkan potensi diri kami masing-masing. Kami mau Tuhan maju dan berkembang Tuhan bersama Engkau Tuhan. Dan mari Roh Kudus, Engkau jelaskan lebih jauh Tuhan firman-Mu yang kami dengar ini. Biarlah firman-Mu ini menjadi rema dalam hati kami masing-masing. Dan ajar kami Tuhan untuk melakukannya. Supaya kami menjadi anak-anak yang berbahagia di dalam Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, diberkati semua sahabat-sahabat kami.
baik remaja maupun pemuda. Tuhan berkati dimanapun kami berada. Bagi kami yang masih bersekolah Tuhan, Kau berkati Tuhan. Sekolah kami masing-masing, walaupun masih secara online, Tuhan berkati. Bagi kami yang sudah bekerja, Tuhan juga berkati. Tuhan pimpin kami supaya kami juga boleh bekerja dengan sebaik-baiknya. Dan Tuhan, kami juga berdoa bagi orang tua kami masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati Tuhan. Dalam masa-masa pandemi ini Tuhan tolong orang tua kami supaya diberkati setiap usaha, setiap pekerjaan Tuhan. Supaya kami selalu mengucap syukur Tuhan untuk apa yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat semua kebaikan-Mu. Kami serahkan Tuhan hidup kami, tubuh, jiwa, dan roh kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Dan Tuhan, sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain Tuhan. Biar Tuhan berkati dimanapun kami berada. Dan biarlah Tuhan Kau pimpin kami senantiasa di dalam kasih dan anugerah-Mu. Haleluya. Terpuji nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu Tuhan. Yang percaya katakan, amin.